また急に仕事が入った。いつも一緒にいられなくて寂しい思いをさせたね。会えないとき受話器から聞こえる君の声がかすれてる。久しぶりに会った時の君の笑顔が手をさらってゆく。いついたのあなたがこんなに胸の中にいること。愛してるまさかねそんなこと言えない。あなたのその言葉だけを信じて今日まで待っていた私。笑顔だけは忘れないようにあなたのそばにいたいから。笑ってるあなたのそばでは素顔になれると。愛してるでもまさかねそんなこと言えない。いついたのあなたが本当に手の中にいるほど。愛してるまさかねそんなこと言えない。笑ってるあなたのそばでは素顔になれると。愛してるでもまさかねそんなこと言えない。ついたのあなたが本当に手の中にいるほど。愛してるまさかねそんなこと言えない。笑ってるあなたのそばでは素顔になるまさかねそんなこと。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabarnya semuanya? Senang sekali saya Andri bisa menemani kalian semua di acara webinar yang tentunya ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu webinar series Toyota Indonesia, tepatnya di Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan informasikan juga bahwa kami yang ada di sini serta panitia sudah melakukan prokes dan juga sudah melakukan vaksinasi sebagai bentuk komitmen kami terhadap program pemerintah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan webinar yang tentunya tidak kalah menarik dari webinar-webinar sebelumnya, di mana kita di awal atau di sebelumnya kita memberikan webinar tentang teknologi serta tentang manajemen yang ada di industri. Ya, sekarang ini akan lebih menarik lagi. Namun sebelum itu saya juga informasikan
kepada peserta yang ada di ruangan atau di Zoom ruangan ini, ada beberapa aturan yang harus kita taati, yang dimana di awalnya kita sudah sampaikan juga di chat. Untuk itu, namun untuk sebagai pengingat juga, saya akan bacakan. Yang pertama adalah tidak atau menonaktifkan mikrofon serta kamera yang ada di device masing-masing. Selanjutnya adalah mengisi presensi yang sudah disampaikan oleh panitia melalui future chat. Terus berikutnya adalah mengikuti jadwal webinar dari awal sampai akhir sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Di sesi tanya jawab kita ada komunikasi dengan para peserta, boleh menyampaikan lewat future chat atau nanti bisa menggunakan raise hand untuk bertanya langsung. Yang tidak kalah penting, ya ini adalah yang kelima, silakan untuk mencari posisi yang nyaman serta duduk rileks untuk menikmati webinar ini dari awal sampai akhir. Seperti itu ya, harapannya bisa kita patuhi untuk kelancaran webinar secara bersama. Baik, sebelum saya memanggil pembicara yang super, yang luar biasa, mungkin saya coba sampaikan bahwa pembicara sekarang ini sangat spesial, di mana kita akan membahas tentang budaya industri atau budaya kerja khususnya yang ada di Jepang ya. Nah, beliau itu punya pengalaman yang sangat luar biasa juga, terutama beliau sudah ke Jepang mungkin berapa lama ya, yang saya tahu gitu kan ya. Nah, ini adalah sebelum kita masuk, kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Angki. Ohayou gozaimasu. Oh ya, Mas, genki desu ka? Genki desu. Genki. Itu doang sih yang saya bisa ya. Ya, baik. Sebelumnya Mas Angki ini adalah pernah belajar di Jepang juga ya? Ya. Dan ini adalah Mas Angki, atau saya manggilnya Mas, Om atau Bapak nih? Mas aja lah. Kan Mas kalau Angka. Om nanti kesannya udah tua kan. Oke, Mas aja ya? Mas aja. Oke, baik. Nah, nanti di sesi pemaparan materi Mas Angki akan menyampaikan bagaimana sih budaya kerja atau etos kerja yang ada di Jepang. Ini akan sangat menarik dengan pengalaman yang luar biasa. Mungkin sebelumnya bertanya ya, walaupun sesi tanya jawab nanti di akhir ya. Mas Angki di Jepang ini sudah berapa lama, berapa tahun mungkin? Saya di Jepang dari tahun 2002 sampai 2009, kurang lebih 7 tahun di sana. 7 tahun. Cukup lama juga ya? Iya. Mungkin ngapain aja gitu kan? Ngapain aja. Ya macam-macam lah. Nanti saya sambil bahas materi, saya seling-selingin lah kisah-kisah juga. Oke. Di sana nanti kan pengalaman saya di sana nanti bisa menginspirasi lah. Siap. Luar biasa. Ini sangat spesial ya, karena kami menghadirkan sosok yang sangat mempunyai pengalaman panjang dengan materi yang nanti akan kita sampaikan. Baik, karena saya lihat di sini juga rekan-rekan yang ada khususnya di studio juga sudah tidak sabar ingin menyaksikan pemaparan dari Mas Angki yang luar biasa ini, serta dari para peserta juga saya yakin sudah nggak sabar nih, karena ini merupakan cikal bakal ketika kita masuk bekerja ya. Betul. Oke, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan Mas Angki. Baik, terima kasih Mas Andri untuk sambutannya. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai budaya dan etos kerja orang Jepang. Nah, ini tentunya saya tidak membahas untuk di dunia otomotif saja, tapi bisa diterapkan di dunia bahkan restoran misalnya, terus bidang industri perikanan atau perkantoran gitu ya. Karena kan nanti pastinya di para audiens nanti ada mungkin yang ingin ke Jepang, bekerja di Jepang, magang di Jepang gitu ya. Makanya saya ini ngambil budaya dan etos kerja orang Jepang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu ilmu dan inspirasi untuk rekan-rekan yang join di webinar kali ini. Next. Nah, ini Watashi Wadare, siapakah saya? Mungkin kalau misalnya saya nggak perkenalkan diri dulu, mungkin di awal tadi sudah diperkenalkan ya sama rekan saya ini Mas Andri, tapi saya perkenalkan lebih dahulu supaya lebih sopan gitu kan.
Next, Mas. Nama saya Angki Prastyo Pamudi. Saya sekarang bekerja di Toyota Learning Center sebagai staff, dan untuk pengalaman di Jepang tadi juga sudah saya sampaikan, saya pernah tinggal di Jepang di Hiroshima waktu itu pada tahun 2002 sampai 2009, dan juga pernah menjadi fasilitator dan juga koordinator sekaligus juga interpreter untuk GST atau Global Skill Training di TMC atau Toyota Motor Corporation di Aichi pada tahun 2009. Nah, ini sedikit foto-foto lah biar ada gambaran image gitu ya pada peserta. Ini pada waktu itu saya di foto sebelah kiri itu saya sama sensei saya. Jadi pada saat itu saya ke Jepang, saya tidak bisa bahasa Jepang sama sekali. Nah, beliau ini yang mengajari saya benar-benar dari nol. Pada saat itu saya ke sana umur udah 10 tahun ya. Jadi untuk belajar dahulu terus ke sana mungkin sudah rada agak-agak malas gitu ya. Jadi pengennya udah langsung ke Jepang, pengen tahu Jepang gitu kan. Tapi kalau dilihat di foto sebelah kanan itu waktu itu saya ikut speech contest di Higashi Hiroshima waktu saya SMP kelas 1. Nah itu alhamdulillah saya dapat juara 1 ya. Ini untuk ini aja, maksudnya bukan saya pamer nih, tapi buat inspirasi. Walaupun saya dari nol mulai, tapi karena ada target dan tujuan, makanya saya bisa ikut speech contest dan menjadi juara 1 di Hiroshima saat itu. Dan lawan-lawannya juga waktu itu juga udah orang-orang kuliahan, tapi saya pede aja gitu kan, confidence gitu. Nah ini juga foto pada saat saya SMP ya, waktu itu saya ikut ekstrakurikuler judo waktu itu. Di sana memang kalau kita masuk SMP memang harus ikut ekstrakurikuler gitu ya, ke kegiatan di luar sekolah, olahraga. Nah selain ini ada juga apa namanya membuat teh, terus melukis, dan juga baseball, basket ada juga. Tapi pada saat itu saya memilih judo, tapi belum sempat untuk mengambil black belt nih, tahu hitam. Nah itu di sampingnya itu foto waktu saya lulus SMP ya, waktu itu dengan teman saya dari SD, dan itu bisa dilihat di belakangnya itu ada tulisan shodo namanya, itu kaligrafi kanji di Jepang. Dan di situ kita setiap tahun di awal tahun di 1 Januari kita menulis target kita tahun ini, kita mau apa yang kita targetkan gitu. Oke, next. Nah ini juga foto waktu GST ya di Aichi. Waktu itu saya bersama rekan-rekan saya dari Toyota, kita stay di Aichi di Daisang ya, di Homi di kota Toyota. Ini pada saat itu kita memakai sepeda nih jalan-jalan gitu kan, dan itu juga bisa terlihat itu ada asramanya juga di situ, dan itu foto waktu keberangkatan gitu kan, foto kenang-kenangan lah gitu. Next. Nah ini juga masih sedikit foto pada saat kita kumpul di asrama ya, dan juga di museum. Waktu itu kita sempat ke museum untuk melihat-lihat museum Toyota itu seperti apa. Oke, next. Itu sedikit ini ya tadi ya, sedikit foto-foto, sedikit cerita saya, sedikit pengalaman saya juga. Mungkin bisa menambah inspirasi jika ada rekan-rekan yang ingin ke sana gitu kan, biar tahu gambarannya. Nah, oke, sebelum saya memasuki pembahasan saya mau nanya nih kepada rekan-rekan sekalian yang berbahagia kali ini, yang ikut webinar kali ini, apa perbedaan budaya kerja dan etos kerja? Atau mungkin Pak Andri bisa menjawab mungkin? Ya, mungkin silakan yang mau menjawab di future Ya, future booster chat. chat. Nanti kalau saya jawab sesinya berakhir gitu ya. Dapat hadiah nanti. Iya, oh dapat hadiah ya. Oke. Silakan. Kalau ada yang tahu, kayaknya masih belum ya. Mungkin dijelaskan dulu kali ya, sebelum nanti ada di sesi tanya jawab. Oke, silakan kita lihat sama-sama untuk jawabannya. Nah, budaya kerja adalah daya dorong yang efektif dalam mencapai tujuan dengan sesuai visi dan misi organisasi. Etos kerja adalah semangat kerja yang bersumber dari dalam hati untuk mencapai target, tujuan, dan rencana organisasi. Jadi bedanya tahu ya, kalau budaya kerja itu adalah daya dorong yang efektif
dalam mencapai tujuan. Untuk etos kerja adalah semangat kerja yang bersumber dari dalam hati atau ide atau pemikiran kita yang kita tuangkan pada saat kita bekerja seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan membahas dulu ya mengenai budaya kerja orang Jepang. Mungkin juga saya mau nanya lagi nih pada audiens nih atau Pak Andri mungkin bisa membantu lagi kali ya. Menurut para hadirin sekalian nih, image yang ada di rekan-rekan sekalian tuh kalau orang Jepang kerja tuh seperti apa? Saya nih jawab nih. Boleh. Boleh. Kalau Orang Jepang yang saya tahu karena saya juga pernah ke Jepang gitu. Betul. Visit. Yang pertama tepat waktu. Dia sangat concern banget dengan waktu. Jago berimajinasi. Jago berimajinasi. Iya. Oke. Iya, memang. Itu mungkin ya. Ya, mungkin banyak ya, banyak. Sebenarnya masih banyak ya kalau misalnya kita mau bahas gitu budaya orang Jepang. Tapi di kali ini saya akan mengambil utama-utamanya saja yang menjadi budaya yang masih mereka terapkan di sebagian besar di bidang pekerjaan. Next. Nah, yang pertama adalah disiplin waktu. Pasti ya tadi juga disinggung ya, maksudnya orang Jepang itu kan dia sangat taat terhadap waktu gitu kan. Bahkan di Jepang sendiri itu ada ungkapan Tokiwa Kanenari atau bahasa Inggrisnya time is money. Mungkin familiar kali ya kalau time is money gitu kan. Atau bahasa Indonesianya adalah waktu adalah uang. Jadi artinya begini, orang Jepang berpikir bahwa uang dan waktu itu sama-sama berharga. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan 1 menit, 3 menit pun itu tidak boleh kita sia-siakan. Bahkan ada cerita kan di mana kita kan tahu ya kalau Shinkansen terus bis di sana kan tepat waktu sekali tuh. Nah itu karena mereka sangat menghargai waktu gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita naik kereta terus keretanya telat gitu kan, itu nanti masinisnya atau petugas keretanya dia minta maaf ke penumpangnya satu-satu gitu kan. Bahkan dikasih surat pernyataan bahwa dia telat ke kantor karena keretanya telat seperti itu. Sampai segitunya gitu mereka menghargai waktu. Ini sedikit ada pengalaman juga ya dari saya. Jadi dulu saya kan ikut judo tuh, ya kan. Kan saya masih umur ya 13, 14 gitu kan. Ya masih belum melekat lah untuk disiplin waktu gitu kan. Saya juga di Indonesia kan tahu sendiri lah gitu kan. Nah pada saat itu saya hari Sabtu saya ada pertandingan judo gitu kan. Saya datang saya telat 5 menit tuh. Cuma 5 menit doang tuh. Saya disuruh pulang. Karena bagi mereka kalau misalnya kamu tidak bisa menghargai waktu, kamu berarti tidak siap untuk bertanding pada hari ini. Di situ dia mereka untuk menghargai waktu itu sangat benar-benar ketat karena kan kalau waktu itu kan kita tiap orang adil ya, 1 hari 24 jam, nggak bisa lebih gitu kan. Bahkan kita tidak bisa beli waktu dengan uang gitu kan. Nah, oleh karena itu mereka sangat-sangat disiplin dalam menghargai waktu. Next. Nah kemudian ini juga masih melekat di perusahaan-perusahaan Jepang ya, yaitu hubungan senpai dan kohai ya. Senpai adalah senior, kohai adalah junior. Nah ini juga masih sangat diterapkan, bahkan ini diterapkan dari SMP. Dulu saya SMP di sana, saya masuk ke pertama kali masuk ke SMP itu saya diajarkan ke guru saya, kamu kalau ngomong sama kakak kelas senior tidak boleh pakai bahasa biasa, bahasa teman, harus bahasa halus. Mungkin bahasa Jawanya kromo inggil lah gitu kan. Nah kenapa seperti itu? Mereka menerapkan seperti itu karena nanti di dunia kerja kita akan menghadapi yang namanya hubungan senpai kohai gitu kan. Dan tentunya untuk senpai kohai ini ada role-nya masing-masing. Untuk senpai mereka harus bisa membimbing juniornya. Kan kita pertama kali masuk ke dunia perusahaan kan pastinya kita tidak tahu kanan kiri mau gimana gitu kan. Nah itu yang mengguide atau menjadi mentornya itu senpai atau senior kita. Bahkan misalnya kita ada project terus project tersebut terhambat gara-gara kelalaian kita. Nah itu pasti yang minta maaf atau yang backing kita itu juga seorang senior juga gitu. Karena kan mereka juga di Jepang ada istilah mendomi atau
eh, kalau bahasa di kamusnya mendomi itu mengayomi gitu. Tapi kalau bahasa di perusahaan Jepang itu mendomi itu mendidik untuk meningkatkan level gitu. Jadi bukan hanya menjaga tapi mendidik juga gitu kan. Nah itu role senpai yang harus dijalankan. Dan kemudian juga kalau ada senpai kan kita jadi tahu nih kalau misalnya sama bos manajer kita hubungannya gimana sih enaknya gitu. Kalau bikin laporan gimana enaknya gitu kan. Kan soalnya kita masuk perusahaan kan atau apa tuh. Yang pengalaman lebih banyak kan pasti senpai-senpai kita gitu kan. Dan juga untuk role sebagai kohai dia juga harus taat terhadap apa yang disampaikan oleh senpainya gitu ya. Ya kecuali ya kalau misal senpai yang ngajarin yang nggak bener ya kita harus bisa menegur gitu kan. Dan ini juga kalau kalian tahu kalau di Jepang itu misalnya nih umur saya 28. Nah, saya baru masuk ke perusahaan gitu dan senpai kita umurnya misalnya 24 jauh di bawah kita gitu ya. Kayak saya sama Pak Andri kali ya. Saya 24 Saya masih 27. 27 27. seumuran udah Ah, ya. iya. Jadi misalnya saya umur 28 gitu kan, Pak Andri umur 24, tapi Pak Andri masuk Tapi duluan. masih ada lebihnya saya. Ada lebih dikit iya, lah ya. Dikit. Oke. Berapa bulan gitu. Jadi itu saya harus memanggil Mas Andri itu harus dengan sopan gitu. Nggak boleh walaupun umurnya di bawah, saya nggak boleh ngomong Andri gitu, nggak boleh, harus pakai sang. Atau di sini Pak atau Mas gitu ya. Karena itu hubungan senpai kohai terbentuk dari saling respect, dari cara kita bertutur, dari cara kita bicara, dari kita mendengarkan pada saat dikasih masukan oleh senpai. Ini juga saya juga ada boleh sedikit sharing kali ya pengalaman di sana dulu. Saya sempat ini ya, maksudnya kesel sama satu senior saya gitu di sana dan memang saya mikirnya dia yang salah gitu, dia ngajarnya nggak benar gitu. Nah saya tegur langsung gitu, malah saya dibilangin ke guru nih ada yang junior yang agak-agak berani sama seniornya gitu. Nah saya kan di situ berpikir gitu kan, lah kok ini kan ngajarin nggak bener tapi saya negur malah saya yang kena omel dari gurunya gitu. Nah itu disampaikan bahwa nanti kamu akan banyak menghadapi hal seperti itu, apalagi dunia kerja. Kalau misalnya negur, kamu harus bisa sopan juga karena itu adalah senpai kamu atau senior kamu. Jangan seenaknya kamu menegur begitu saja. Dan ini juga masih sangat merekat ya di perusahaan-perusahaan Jepang. Nanti mungkin kalau adik-adik atau bapak-bapak yang ingin bekerja di sana gitu ya, misalnya ada kita masuk umur kita udah tua dan ada yang duluan masuk tapi di bawah kita, ya jangan sampai kita lupa untuk dalam hubungan ini senpai dan kohai ini. Next. Nah, yang ketiga adalah aisatsu atau salam. Orang Jepang mereka memulai hari dari salam. Selamat pagi dan kemudian selesai dengan konbanwa atau otsukare sama desa atau terima kasih, artinya terima kasih atas kerjamu hari ini gitu kan. Nah ini juga sangat melekat di kehidupan orang Jepang ya, karena orang Jepang sangat suka kalau misalnya kita mengasih salam dengan semangat di pagi hari terutama gitu ya. Kita semangat untuk bekerja gitu kan, selamat pagi, ohayou gozaimasu gitu kan. Dan bahkan saya sekarang mendampingi orang Jepang gitu ya di tempat saya bekerja. Beliau pernah cerita ke saya dulu, beliau group leader di salah satu land di pabrik di Jepang gitu kan. Nah beliau berkata pernah cerita ke saya, Angkisang, saya tuh kalau menilai bawaan saya kalau hari ini dia sehat atau enggak tuh dari salamnya saya udah tahu gitu. Lah kok bisa seperti itu gitu? Iya karena misalnya hari ini saya bilang selamat pagi gitu, terus besokannya saya ketemu lagi dia selamat paginya nggak semangat kayak loyo gitu. Nah itu pasti saya awasin terus. Walaupun meskipun dia di cek sheet kesehatan dia nulisnya sehat gitu, tapi pada saat saya datang langsung bertemu langsung dia nggak semangat untuk mengucapkan salam aja nggak semangat. Nah itu saya bisa tahu, oh hari ini mungkin dia kurang sehat atau ada masalah di rumah gitu. Dari salam aja udah tahu. Dan juga tadi juga saya cerita juga ya di awal kan saya ikut judo gitu kan.
Di judo pun di ekstrakurikuler saya pun sama. Saya sangat diajarkan yang namanya salam, apalagi kan judo kan olahraga tradisional Jepang gitu kan. Jadi kalau di Jepang kan kalau mau karate, judo, kendo kan dia membuk dulu tuh kali salam ke eh, lawannya gitu kan. Nah ini juga salah satu termasuk respect terhadap lawannya juga gitu. Nah di saat itu saya apa saya ingin join ke judo, saya ke tempat latihannya. Di situ kan harusnya langsung ke tatami tuh, ke tempat dojonya tuh, atau dojo latihan. Nah, saya di stop dulu sama pelatihnya. Kamu bisa ini enggak, kalian di sini bisa salam dulu atau enggak gitu. Itu berkali-kali tuh wahyu saya sambil bungkuk gitu kan. Berapa puluh derajat gitu. Itu sampai bisa sampai pelatihnya bilang oke, baru bisa kita masuk ke dojo. Nah, itu eh, amat sangat melekat juga di perusahaan ya, di eh, apa namanya, terutama untuk di bidang eh, res restoran gitu. Kita kan kalau Andi juga pernah ke Jepang gitu kan, mungkin kalau masuk restoran Jepang langsung irashaimase gitu kan, bukan hanya restoran tapi di apa namanya, di eh, pertokoan juga kan, di mall gitu kan, irashaimase sampai teriak-teriak gitu kan. Nah itu sangat penting sekali karena dengan salam kita bisa ngasih semangat juga terhadap orang yang kita temui, seperti itu. Next. Nah kemudian ada juga budaya Jepang yaitu shokunin kishitsu atau craftsmanship. Nah, yang disebut shokunin kishitsu atau craftsmanship adalah mempunyai jiwa profesional atau menekuni satu profesi sampai benar-benar menjadi profesional di bidang tersebut. Ya contohnya kalau lebih familiarnya mungkin chef sushi. Mungkin ada yang pernah makan sushi, mungkin sushi muter kali ya. Kalau kalau di Jepang ada namanya sushi khusus ya, atau apa, restoran khusus sushi di mana kita apa, order baru dibuatkan gitu. Nah di situ saya pernah, ya memang agak mahal sih, cuman kan namanya penasaran, waktu itu juga ada duit gitu kan. Waktu itu di tahun 2019 saya coba di depan asrama tuh ada tempat jual sushi kan, saya coba masuk ke situ bersama teman-teman. Nah di situ yang buat susinya tuh malah yang tua-tua gitu kan. Nah di situ ada juga anak muda sih beberapa gitu. Nah saya nanya ke chef tersebut, kok itu yang anak muda bukannya malah bantuin Anda, tapi kok disuruh di dapur gitu, bersih-bersih apa namanya, piring, terus pisau gitu kan. Nah pada saat itu si yang pembuat ini yang udah tua ini, beliau eh, cerita kepada saya kalau di Jepang itu semua orang mempunyai jiwa profesional. Walaupun saya cuma membuat sushi, tapi saya mempunyai jiwa profesional. Mungkin kalau dilihat saat sushi dengan toko sushi yang lain, dengan toko sushi saya dengan toko sushi yang lain mungkin sama bentuknya gitu. Tapi coba rasain di situ, pasti Anda bisa merasakan jiwa saya gitu. Nah di situ eh, dia bilang, nah makanya saya ingin anak-anak muda yang bekerja dengan saya tuh, dia sebelum eh, bisa membuat sushi, mereka harus bisa menghargai peralatan dulu yang dipakai apa. Nah itu nanti bisa melekat jiwanya di situ. Dan itu saya tanya juga untuk bisa menjadi seperti Anda, seorang craftsmanship sushi itu berapa tahun? Beliau bilang, saya pertama masuk belajar sushi, bisa sampai mengepal sushi, saya butuh waktu 5 tahun. Ya 5 tahun misalnya, kalau mau masuk 25, 30 tahun boleh masuk sushi gitu kan. Nah itu sangat, karena mereka sangat menjiwai dengan profesional, jiwa profesionalnya, makanya dia nggak ingin orang lain ikut dengan dia tapi langsung dikasih yang berat, tapi dari kecil-kecil dulu dia tekunin baru nanti bisa menjadi seorang profesional. Dan juga pada saat tahun 2009 itu kan saya GST juga. Nah di situ juga ada trainernya ya, saya kan ikut training juga di sana di TMC di Motomachi. Di situ saya bertanya juga, orang Jepang tuh kenapa sih kalau bekerja tuh bisa semangat banget gitu, bisa sampai luas gitu kerjanya gitu, bisa sampai perfect lah gitu. Nah, beliau menjawab, trainer tersebut namanya si Batasang kalau nggak salah, beliau menjawab seperti ini. Kita bekerja selalu mempunyai jiwa profesional. Walaupun meskipun saya sekarang ditugaskan untuk mengajar kamu orang Indonesia sekalian, tapi saya mengajar dengan jiwa saya. Karena saya profesional, makanya saya ditunjuk oleh atasan saya untuk mengajar di situ.
Nah itu yang makanya saya nggak mau, karena seorang profesional kan dibayar dengan gaji yang profesional juga, nggak mau ada miss. Nah makanya orang Jepang bisa bekerja dengan perfect seperti itu. Next. Nah ini mungkin yang familiar kali ya di kita, mungkin yang budaya yang paling suka paling nomikai ya. Tahu Mas Andi nomikai? Itu pastinya pernah lah tahu gitu kan. Tapi pernah ikut nomikai. Belum. Nomikai ya. Nantilah kita nomikai bareng kali ya. Ya, boleh. Jadi nomika itu adalah acara minum bersama. Ya budaya minum bersama rekan kerja untuk lebih mengakrabkan hubungan antar kolega. Nah, nomika ini sebenarnya sudah lama sekali diterapkan di Jepang ya. Bahkan mungkin dari Meiji era, mungkin dari tahun 1800 di mana Jepang membuka modernisasi gitu kan. Bahkan kalau pernah lihat film dokumenter di History Channel gitu misalnya, di situ kan ada yang pilot-pilotnya sebelum terbang kan minum dulu tuh, minum sake dulu. Nah ini juga termasuk dari nomika itu. Jadi nomika itu maknanya adalah kita mengakrabkan hubungan antar kolega. Nah kenapa butuh hal seperti itu? Karena kan misalnya nih kita masuk ke perusahaan kan kita nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Masa kita lagi kerja kita ajak ngobrol gitu kan nggak enak juga. Mungkin bisa sih di waktu-waktu istirahat gitu kan, atau di pada saat makan bareng, makan siang gitu kan. Tapi ya untuk ke atasan gitu, ke manajer, ke DH gitu kan agak sungkan gitu kan ya. Nah di Nomika ini kita biasanya di Jepang itu ada namanya welcome party. Saya juga waktu itu pada saat 2009 juga diajakin yang namanya Nomikai, mereka bilangnya welcome party. Jadi menyambut kedatangan kita gitu kan. Dari situ awalnya pada saat di kerjaan itu saya ada rekan kerja saya orang Jepang. Dia kalau kerja tuh serius banget. Sampai saya tuh takut buat ngajak ngobrol gitu kan. Tapi pada saat Nomika ini dia kelihatannya kok enak diajak ngobrol, dan juga mereka juga ternyata juga suka dengan budaya Indonesia gitu kan. Di situ jadi akrab gitu. Nah, untuk mengakrabkan diri dan juga supaya tidak ada sungkan lah di antara rekan-rekan kerja. Dan juga orang Jepang juga melakukan nomika ini pada saat ada ada misalnya ada satu project, terus projectnya selesai sukses gitu kan. Nah mereka juga mengadakan nomika ini karena karena kesannya lebih enak ya kalau misalnya atasan kita menyampaikan terima kasih sudah ikut serta dalam menyelesaikan tugas ini gitu kan kesannya lebih enak gitu. Kalau di tempat kerja gitu misalnya di briefing pagi ya terima kasih gini-gini kan waktunya juga sedikit, dan juga mungkin gak terlalu tersampaikan, kesannya kurang kurang cuma menyampaikan gitu aja. Cuman kalau di Nomika ini kan kalau bos kita bilang oh terima kasih nih ini sudah berkontribusi kalian semua nih, kita have fun nih malam ini gitu kan, lebih lebih berkesan gitu waktu dengan atasan kita. Dan juga pada saat ada yang pensiun atau pindah kerja juga mereka mengadakan nomikai. Ya tujuannya mungkin supaya tidak putus ya tali silaturahminya seperti itu, biar ada kesan tersendiri dengan rekan-rekan kerja di tempat kerja sebelumnya. Next. Nah ini Messi Kokang ya, atau saling menukar kartu nama. Di Jepang ada kata-kata seperti berikut. Bertukar kartu nama di awal menandakan bahwa kita menghargai hubungan profesional yang baru saja terbentuk dan akan terus menghargai hubungan tersebut ke depannya. Nah, sejarah untuk Messi Kokang ini juga sama dengan Nomikai, sangat-sangat lama sekali ya. Di Jepang itu juga sudah dimulai di era Meiji di abad 19. Nah, itu tujuannya apa sih dia Messi Kokang ini, atau fungsinya gitu ya. Yang pertama mungkin lebih yang utama pasti bisa lebih dekat hubungannya. Misalnya nih saya mau berbisnis dengan Pak Andri gitu kan, saya nggak kenal sama sekali nih gitu kan. Kan kalau misalnya kita nggak kenal sama sekali, saya Andri, saya Angki, kita bingung nih ngajak ngobrol apa gitu kan. Tapi kalau dengan adanya kartu nama gitu kan,
kan ada itu kan sebagai tool komunikasi juga. Oh, Pak Andri ini dia kerja di ini bisnis bidangnya ini kan jadi bisa membuka omongan gitu kan. Oh, Pak Andri pernah bisnis di ini ya, di perfilman gitu misalnya. Pernah bikin film apa aja nih gitu misalnya gitu ya kan. Kan contohnya kan. Seperti itu. Jadi orang Jepang juga menganggap Meisyo Koang ini sebagai tool komunikasi. Dan juga misalnya saya punya kartu nama Pak Andri gitu kan, terus saya simpan, saya bawa pulang, terus ada rekan saya mencari, oh saya ini lagi mencari orang yang jago di perfilman atau di desain gitu. Kan saya bisa membuka peluang bisnis baru buat Pak Andri gitu kan. Pak Andri ini ada teman saya yang ingin ini nih edit video atau bikin video buat YouTube gitu misalnya kan. Nah itu juga makanya mereka masih menerapkan budaya Meisyo Kokang ini. Dulu saya juga pertama kali ke Motomachi tahun 2019 tuh saya kaget di sana mereka saling tukar tukar kartu nama sedangkan saya nggak bawa gitu kan. Karena kan di sini kan juga ya kalau sekarang kan tukar WhatsApp gitu kan. Ngobrol di WhatsApp gitu kan. Tapi orang Jepang karena sangat menghormati rekan bisnis atau rekan kerja gitu mereka dengan orang yang pertama kali mereka pasti mengasih eh, kartu nama. Ini mungkin lebih kayak di kita mungkin ini ya apa namanya ngasih kartu lebaran gitu mungkin ya untuk menjaga silaturahmi gitu kan. Karena di Jepang sendiri juga ada yang namanya Nenggajo. Nenggajo itu kita mengasih ucapan selamat tahun baru di awal awal tahun yang baru gitu. Itu juga bisa jadi eh, per perkara ini ya apa namanya rentannya hubungan karena misalnya saya punya teman dulu di Jepang gitu kan. Terus saya ada tahun baru, saya nggak kirim kartu, pasti mereka juga menanyakan kok tahun baru nggak kirim kartu, udah lupa nih sama gua nih gitu kayak saya. Nah itu yang apa namanya walaupun selembar kartu tapi bagi mereka bagi orang Jepang itu sangat-sangat berharga. Jadi mungkin adik-adik di sini atau mungkin Pak Andri kali ya nanti mau ke Jepang misalnya gitu ya. Mungkin lebih baik kita menyiapkan kartu nama dan ngasihnya juga jangan satu ke tangan gitu. Kalau bisa kita dua tangan dengan membungkuk ya seperti di gambar itu gitu. Dan juga untuk kartu nama di Jepang juga sekarang sudah mulai bervariasi ya. Kemarin saya lihat ada yang dari kayu, bahkan ada yang dari Lego, bahkan ada juga yang digital yang barcode gitu bisa apa kita lihat HP kita tahu oh ini orang mana, nama siapa, dari mana. Itu udah lebih-lebih bervariasi ya. Katanya sepele ya kartu nama gitu, tapi ini sangat-sangat penting di Jepang dan budayanya juga lumayan lama juga. Oke, next. Oke, mungkin sebelum masuk ke etos kerja orang Jepang, mungkin ada yang ingin ditanyakan dahulu dari rekan-rekan atau dari Pak Andri juga tidak apa-apa. Mungkin langsung dulu aja kali ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab di Oke, akhir. siap. Karena Oke. saya yakin peserta juga banyak yang mau bertanya gitu. Oke, Cuman siap. kita alokasikan di terakhir Ya, aja. biar lebih banyak berinteraksi gitu kan ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai etos kerja orang Jepang. Tadi juga di awal saya jelaskan ya, etos kerja adalah semangat yang muncul dari dalam diri, dari kita sendiri. Next. Yang pertama adalah Kaizen. Mungkin ini sudah familiar kali ya, kalau untuk Pak Andri juga mengenai Kaizen mungkin sudah sangat mengerti mengenai Kaizen. Nah, Kaizen itu apa? Kaizen adalah improvement. Improvement itu adalah peningkatan. Nah, tetapi di Jepang sendiri, Kaizen seringkali diartikan adalah berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya merubah juga, tapi harus ke arah yang lebih baik. Di kanjinya juga artinya seperti itu. Dan juga bukan hanya merubah saja, tapi kita harus terus-menerus melakukan evaluasi supaya bisa bertambah lebih baik dan menjadi lebih baik. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari Kaizen ini? Yang pertama, identifikasi di mana saja waktu dan energi kamu terbuang. Nah, itu kita harus tahu tuh kalau misalnya kita mau improvement nih, kita melakukan misalnya ada project nih gitu kan. Dan projectnya kita mendesak gitu waktunya. Misalnya yang harusnya dikerjakan 2 minggu, misalnya bos minta seminggu gitu. Nah, kita juga harus tahu nih
mana waktu yang akan terbuang pada saat mengerjakan proyek tersebut dan juga energi yang terbuang gitu. Contohnya mungkin di saya pada saat translate gitu ya, saya kan sering ada kerjaan translate gitu ya, yang harusnya saya bisa translate dalam waktu 1 jam, kadang saya juga masih ini ya, masih apa, kadang 2 jam gitu ya. Itu pernah saya analisis gitu ya, kok harusnya sejam kok 2 jam gitu ya. Nah itu ternyata pas saya analisa itu waktu terbuangnya ngobrol dengan teman gitu, dengan teman kerja gitu di kerjaan gitu ya. Nah, contohnya mungkin untuk adik-adik ya, mungkin ada adik SMK gitu pada saat mengerjakan tugas nih, misalnya nih gitu kan, mungkin ada yang sambil dengerin lagu gitu, yang harusnya kita tugas cuman selesai ya 2 jam malah jadi 4 jam gitu. Mungkin ada sambil dengerin lagu atau sambil nonton video gitu ya, video ini kartun maksudnya ya, video YouTube gitu ya kan. Jadi waktu terbuang dan energinya juga terbuang kan tuh kalau kita sambil nonton gitu kan sambil nonton juga merhatiin fokus ke nonton juga ngerjain tugas juga gitu kan. Nah itu kita harus tahu. Berarti kan yang jadi waktu terbuangnya kan lebih banyak di video. Coba kita nggak sambil nonton video, tapi kita fokus ke kerjakan. Nah waktunya juga akan lebih pendek dan lebih efisien gitu kan. Ini juga mungkin di saya juga masih ini ya untuk identifikasi mana energi waktu yang terbuang mungkin masih belum, saya juga masih kadang butuh waktu ya untuk mempelajari hal tersebut. Nah yang kedua adalah lakukan langkah-langkah kecil supaya bisa lebih efektif dan efisien. Ini contohnya begini, kita mau ke Surabaya nih gitu kan, kita mau lewat mana nih, lewat tol atau lewat Pantura gitu misalnya. Nah kita harus tahu lebih efisien mana gitu kan. Misalnya saya mau pulang mudik nih ke Lamongan, ke Surabaya gitu. Kadang juga saya kadang kalau lihat apa Google Map dulu gitu kan, wah ini kayaknya macet nanti turun dulu nih ke Pantura nanti lewat sini gitu kan. Nah itu juga kita harus tahu, kita harus bisa jeli memilih langkah kecil tapi itu yang menjadi efek yang efisien untuk kita mengerjakan hal tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi dan perbaiki terus-menerus. Nah ini memang sangat penting ya dalam melakukan kaizen atau improvement. Kita biasanya ya saya juga ya termasuk saya juga karena saya juga masih belajar di sini. Saya juga mengerjakan misalnya translate gitu, materi gitu misalnya. Saya kerjakan udah selesai gitu aja gitu. Saya nggak evaluasi gitu. Ini kalau misalnya translate-nya seperti ini mungkin lebih cepat atau mungkin pakai bahasa yang seperti ini atau bahasa-bahasa yang sudah familiar nggak usah ditranslate akan lebih cepat gitu. Nah itu juga selalu salah evaluasi. Mungkin kalau di ada di SMK mungkin ya masih SMK atau masih kuliah gitu ya. Pada saat kita ulangan kan kita kalau dapat nilai di atas KKM kan udah bagus nih udah nggak usah belajar lagi gitu kan. Tapi seharusnya kita bisa mengevaluasinya lagi. Kenapa kita bisa dapat nilai bagus 100 gitu misalnya kan. Apakah ada di belajarnya, oh kalau belajarnya seperti ini dapat 100 nih, berarti kalau mau dapat konsisten 100 akan apa harus bagaimana seperti itu. Bahkan dari nilai jelek pun kita bisa evaluasi juga, kenapa sih nilai kita bisa jelek gitu kan. Saya dulu juga waktu di Jepang pernah saya dapat nilai jelek gitu ya di matematika. Nah, saya waktu itu sangat terpukul sekali ya karena orang tua saya dosen statistik, jadi kalau nggak bisa matematika karena dimarahin gitu sama orang tua saya. Nah saya sempat dibilang oleh guru saya waktu guru matematika, kamu tahu nggak sebenarnya yang paling penting itu bukan hanya nilai bagus tapi nilai jelek kita juga bisa merubah cara pola pikir kita dan juga cara kita belajar. Jadi jangan terlalu berkecil hati dengan nilai kecil seperti itu. Kita harus terus mengevaluasi dan perbaiki terus-menerus. Yang keempat adalah komitmen dengan waktu. Mungkin tadi di budaya kerja juga sudah saya katakan ya, mungkin orang Jepang sangat disiplin dengan waktu gitu kan. Nah, makanya kita misalnya mau mengerjakan tugas nih, sampai kapan harus kita kerjakan gitu kan. Kita harus punya batas waktu. Jangan diundur-undur nanti ujung-ujungnya nggak selesai karena eh, kita dengan adanya waktu kita bisa menarik ulang harus langkah-langkah apa saja yang harus kita eh, kerjakan dan harus kita langkahi seperti itu. Oke, next.
Nah, yang kedua adalah Bushido. Ya, ini juga bahas Jepang ya. Ini namanya Bushido. Bushido itu adalah kalau diartikan itu adalah the way of samurai atau jalan seorang samurai atau ksatria gitu ya. Ini memang kedengarannya agak kuno gitu ya, karena udah zaman Edo gitu kan. Tapi orang Jepang masih menerapkan untuk pemikiran ini di era-era modern seperti itu. Yang pertama adalah menghargai orang tua dan rekan kerja. Sebelum kita bekerja kan pastinya kita dari rumah dulu kan, kita harus bisa menghargai orang tua kita dan rekan kerja kita gitu kan. Nah itu juga salah satu pemikiran dari seorang samurai, karena eh, samurai itu mereka juga menghargai lawannya gitu kan. Bahkan dulu saya waktu di sana di Jepang waktu SMP ada guru saya cerita ada namanya Jenderal Takeda, Shingen Takeda. Nah, dia mau bertempur dengan lawannya, tapi lawannya ini dia tidak mau karena tidak ada makanan. Jadi kalau mau kita lapar terus bertempur kan pastinya kalah juga. Nah, itu malah si Takeda Shingen ini ngasih nasi, ngasih garam ke lawannya supaya kita benar-benar sama nih, benar-benar equal gitu, benar-benar nggak ada kecurangan di antara kita gitu. Nah itu sangat perlu sekali. Nah itu juga merupakan eh, pemikiran daripada seorang Bushido dan juga setia pada janji dan pekerjaan. Jadi ini mungkin komitmen ya seorang samurai, mereka kan dulu punya tuan gitu kan dan punya jenderal gitu kan. Mereka kan dapat kerjaannya dari mereka. Nah kalau memang sudah disuruh, ya mereka taat menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas seperti itu. Dan juga yang ketiga bijak dalam menggunakan uang. Nah, ini mungkin kalau di perusahaan-perusahaan mungkin lebih familiar dengan cost reduction kali ya. Jadi seorang samurai juga harus tahu mana sih yang harus kita simpan, mana yang harus kita gunakan, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan uang, harus imbang gitu, harus yin yang ya kalau dibilangnya itu di Bushido itu. Nah ini juga di era modern juga bisa kita ambil ya contohnya ya. Contohnya misalnya ada HP baru nih, iPhone gitu kan. Padahal iPhone yang diupdate paling kameranya doang gitu. Fitur-fiturnya mah sama gitu misalnya aplikasinya. Tapi karena kita pengen gitu punya uang, udah beli dulu lah. Yang penting bisa nunjukin ke teman-teman gitu ya. Nah, itu orang Jepang sebenarnya kurang suka. Bahkan di Jepang sendiri pun HP-HP yang canggih gitu ya. Kayak dulu pas zaman saya tuh Siemens gitu. Itu malah HP yang canggihnya nggak dijual di Jepang karena pasti orang Jepang nggak mau beli. Kayak iPhone juga saya ingat tuh dulu iPhone 8 ya yang ada yang gede itu ya, yang ada flash itu ya. Itu malah nggak laku karena mereka bilangnya nggak efisien karena terlalu gede, susah untuk satu tangan gitu kan. Nah itu mereka benar-benar untuk uang tuh benar-benar dia pertimbangkan mana yang perlu, mana yang tidak gitu. Dan kemudian optimis dalam segala sesuatu. Kalau optimis ini mungkin lebih ke arah self confidence gitu ya. Jadi seorang samurai juga atau seorang bushido juga mereka harus confidence terhadap diri sendiri. Jangan sampai mau perang tapi aduh tapi gue takut nih ntar gimana gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu juga pemikiran yang sudah diterapkan dari kecil ya. Saya dulu juga SD karena badan saya dulu agak gemuk gitu kan. Di sana ada pelajaran maraton, apa olahraga maraton. Di sana saya enggak, saya kan badan saya gede nanti ketinggalan sama teman-teman saya malu. Nah di situ juga guru saya bilang harus pede dulu, kita harus berani untuk melangkah dulu. Kalau nggak berani kita nggak akan bisa tahu dunia yang selanjutnya gitu. Beliau bilangnya seperti itu. Jadi maksudnya adalah lebih baik kita menjalankan hal tersebut dan menyesal daripada kita menyesal tapi tidak menjalankan hal tersebut sama sekali seperti itu. Mungkin para audiens ya atau rekan-rekan yang berbahagia pagi ini masih kepo dengan Bushido ini, mungkin bisa baca bukunya Inazo Nitobe yang mengenai Bushido The Soul of Japan. Itu sangat menarik kalau ingin tahu pemikiran-pemikiran orang Jepang seperti apa. Next. Nah kemudian yang ketiga adalah out of the box atau Dokusho Teki, yaitu berpikir kreatif. Memang ini berpikir kreatif ini memang dibutuhkan ya
segala bidang ya, terutama mungkin di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang future innovation gitu kan, pasti butuh ide-ide kreatif tuh. Nah, apa saja yang dapat kita ambil pelajarannya dari out of the box ini? Yang pertama adalah menerima pendapat orang lain. Ini juga sangat penting ya, kita menerima pendapat orang lain. Bahkan saya juga punya hobi gitu ya, bermusik gitu ya. Kadang juga saya bikin musik tapi ada orang lain yang ngasih pendapatnya kurang bagus, kurang enak ya. Saya ambil positifnya aja. Oh, saya dibilang seperti ini tapi mereka masih care, masih mendengarkan gitu. Jadi kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Kalau misalnya pendapatnya menurut kita negatif ya kita pola pikir kita harus bisa mengarah ke positif seperti itu. Dan kemudian jangan berhenti mencari inspirasi. Ya memang untuk mendapatkan ide-ide kreatif kan kita butuh inspirasi gitu ya. Itu bisa dari video, bisa dari buku, atau bahkan bisa dari percakapan dengan rekan kerja atau teman kita sendiri gitu kan. Nah ini juga masih saya terapkan ya. Saya juga di kerjaan kan butuh ide-ide kreatif. Kalau saya sih untuk mencari ide, untuk mencari inspirasi ini kadang kalau ada artikel yang menarik saya tempel di meja saya atau saya simpen di HP, atau ada video yang oh ini kayaknya bisa mengasih inspirasi nih. Nah saya simpen saya download, saya simpen, saya tonton kembali seperti itu. Dan kemudian cari rekan yang memiliki pemikiran serupa. Ini juga sangat penting ya, memiliki rekan yang serupa, karena inovasi itu nggak mungkin keluar dari diri satu orang gitu kan. Pasti ada tim yang bergerak untuk membuat hal yang lebih inovatif seperti itu. Kayak contohnya webinar ini kan kita baru di tahun 2020 ya. Pastinya kan kalau misalnya kita nggak tahu apa cara menggerakkan mixer atau cara mengoperasikan video kan nggak akan efektif gitu. Nah itu kita butuh rekan yang pemikirannya sama dan menyukai hal yang sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah memiliki mimpi yang besar dan target skala kecil. Ini maksudnya adalah gini, saya ingin menjadi seorang profesor misalnya, atau seorang insinyur, atau seorang dokter atau interpreter seperti saya gitu ya misalnya. Nah itu apa saja sih yang langkah-langkah yang harus kita tuju untuk mencapai mimpi kita gitu. Pastikan kita harus kuliah dulu, kuliahnya ngambil apa, terus harus belajarnya seperti apa, terus kemudian baca bukunya seperti apa. Nah target-target yang kecil seperti itu, dan kita harus tahu kuliah 4 tahun, jangan sampai molor misalnya 5 tahun gitu, jangan sampai gitu ya kan. Kita harus tahu target skala kecil dan harus bisa mewujudkannya supaya nanti bisa mencapai mimpi kita yang besar. Karena segala hal yang besar dimulai dari hal yang kecil gitu ya. Mungkin seperti itu. Next. Baik, itu ya dari penjelasan dari saya. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menambah wawasan dan juga inspirasi buat adik-adik yang ingin ke Jepang seperti itu. Ya, terima kasih Mas Andri. Oke, baik. Terima kasih Mas Angki, luar biasa ya. Jadi dari pengalamannya beliau disampaikan di acara webinar kita ini, semoga kita mendapatkan wawasan nih, wawasan baru bahwa budaya di Jepang seperti apa, budaya kerjanya perusahaan Jepang juga seperti apa. Nah, dari sini mungkin saya akan lempar ke para peserta karena waktu kita terbatas, jadi saya akan batasin untuk 3 penanya. Yang mau bertanya silakan secara langsung raise hand ataupun di chat. Boleh silakan untuk bertanya. Ya, sebelumnya mungkin masih bingung masih mikir nih mau nanya apa nih gitu ya. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu nih Mas Angki. Ya. Silakan Mas. Kita tahu bahwa orang-orang Jepang itu secara kerja, etos kerjanya bagus gitu kan. Tadi waktu yang mau tanyakan adalah dari dulu saya ke Jepang, di benak saya itu bahwa mereka tidak mempunyai keyakinan seperti kita lah, yang ragam keyakinannya. Gitu. Tapi mereka bisa membuat negaranya semaju sekarang gitu, dari segi teknologi, dari segi pendidikan. Itu menurut Mas Angki selama pengalaman di sana gimana sih Mas?
Boleh Oh, cerita gak Mas? jadi pertanyaannya bagaimana sih mereka bisa maju ya, sedangkan Mm-mm. mereka keyakinannya tidak seperti kita gitu kan juga. Yes. Nah, itu saya jawab berhubungan dengan pengalaman saya ya. Jadi dulu waktu saya SD itu pelajaran sejarah, di situ gurunya menjelaskan seperti ini. Sebenarnya Jepang tuh sejarahnya nggak dalam. Kalian cuma punya gunung dan lautan. Udah kalian bisa apa? Pemikiran dari situ. Jadi dengan nggak ada apa-apa kalian bisa apa sih gitu loh. Dari situ pemikirannya. Dan juga kan orang Jepang tadi yang saya jelaskan ada Bushido gitu kan ya. Mm. Jadi mereka amat sangat masih memegang teguh pemikiran Bushido gitu kan. Jadi mereka kan punya kaisar tuh. Jadi Yes. mereka juga sangat menghormati kaisarnya. Jadi Yes. gimana sih membuat senang kaisar gitu kan. Mm. Masa kita yang rakyatnya ini nggak ngapa-ngapain pada sedangkan kaisar ingin kita bersemangat untuk melaju kehidupan selanjutnya gitu kan. Dan juga orang Jepang juga gigih ya, maksudnya mereka tidak takut memulai hal baru gitu. Temuan baru misalnya Mm. terus mengadopsi pemikiran baru gitu ya. Mereka lebih lebih terbuka pada saat selesai perang. Mungkin sebelum perang lebih tertutup mereka pemikirannya, tapi pada saat selesai perang tersebut mereka lebih terbuka dan mereka juga mengadopsi ide dari luar, tapi mereka masukkan juga ide-ide mereka. Jadi dia combine supaya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin saya coba bacakan dulu nih. Ada satu penanya yang sudah disampaikan di chat. Izin bertanya, kalau dari segi pendidikan di Jepang, bagaimana budayanya, bagaimana peran siswa dan peran guru di sana, katanya seperti itu. Oke, mungkin saya ceritakan aja pengalaman saya dulu kali ya Yes, di Jepang karena betul betul. saya di Jepang itu saya dari umur 9 sampai 16. Jadi lulus SMP saya baru pulang ke Indonesia. Jadi budaya sekolah di sana tuh mereka kita disuruh untuk mandiri. Contohnya saya ke sekolah aja saya nggak boleh diantar oleh orang tua, saya harus jalan kaki. Hmm. Nah itu lumayan jauh juga. Kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat dulu berapa ini ya, maksudnya dari rumah sampai sekolah aja hampir 40 menit saya jalan kaki tuh. 40 menit kurang 40 lebih menit. 5 kilo ya. Ya, kayak gitu 5 kiloan lah kan gitu. bagian. Ya. Kan saya di Indonesia kan dianterin ya sama bapak saya sekolah, sama ibu saya sekolah. Di sana lu cukup kaget sih dan juga Kalau di Indonesia kayak raja ya. kayak raja kita Dianterin gitu. kayak dimanjakan gitu ya. Oh, Di dimanjakan ya. sana kita dituntut untuk mandiri dan juga kita di sana tuh ada yang namanya bersih-bersih sekolah atau lebih familiarnya 4R kali ya, 4S kali ya Yes. di ini ya. Jadi kita harus membersihkan kelas kita sendiri dan juga pelajaran di sana lebih banyak kita bercerita. Kalau di sini kan kita diajarin nih sama guru ini udah ingetin gitu kan. Kalau di sana kita lebih banyak disuruh bercerita. Jadi kita dibikin kelompok dalam satu kelas tuh cuman ada 30 orang bikin 5 kelompok atau 6 kelompok gitu ya. Di situ kita dikasih satu tema kita disuruh diskusi nanti maju ke depan salah satu untuk menceritakan seperti itu. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi untuk budaya yang di SD seperti itu ya, tapi untuk yang di SMP dia lebih hubungannya tadi senpai kohai tadi. Oke. Karena di situ kita sudah diajarkan untuk respect terhadap orang lain atau menghargai orang lain. Dan juga peran siswa dan guru di sana, guru tuh seperti mentor, seperti orang tua kita kalau kita di sekolah gitu. Mereka benar-benar menjaga kita kalau misalnya kita di kelas ada kelihatan agak sedikit kurang enak atau murung tuh langsung nanya ke kita, kenapa kamu kok hari ini nggak semangat gitu. Betul betul. Dan juga saat pengambilan rapot pun di sana nggak ada ranking di sana. Jadi walaupun saya dulu kan ke sana nggak ngerti bahasa Jepang nih gitu kan, tapi pas di sana otomatis kan saya nggak bisa ngikutin pelajarannya. Otomatis kan kalau nilai kan nol semua kan. Yes. Sempat dibilang Nobita gitu kan. Nobita kan soalnya nol terus gitu kan. Sempat dibilang seperti itu juga. Tapi di sana gurunya pada saat mengambil rapot saya nggak orang tua saya nggak dibilang Angki ini nggak bisa belajar, nggak bisa ini, bukan, tapi mereka menyampaikan hal yang positif yang saya lakukan. Beliau si Angki selalu ceria walaupun dia tidak bisa berkomunikasi tapi selalu ceria gitu. Dan juga jadinya kan enak kan, soalnya kan anak saya nggak
jelek-jelekan oleh guru gitu kan. Yes, Karena betul. di sini masih ada ranking, masih dilihatnya lebih ke nilai bukan di attitude gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke, oke. Baik. Eh masih belum ya, baru satu tadi. Nah, jadi kalau tadi bilang kalau di sana nggak ada ranking, berarti bukan angka yang dilihat oleh Betul, betul, orang tua itu, betul. tapi lebih ke sikapnya. Sikap, ya, Bagaimana dia bisa tadi ya kan ada respect to people, ya, menghargai ya. orang gitu Ah, kan ya. betul, betul, Bagaimana betul, improve diri kita sendiri untuk lebih baik lagi, betul, ya, terutama dalam komunikasi dengan orang, iya, menghargai waktu dan betul. juga kita sempat kita juga sering webinar 5S. Apa sih pentingnya 5S? Ternyata di Jepang sana itu diterapkan dari SD ya. Ya, SD, dari SD. SD, SD betul. sudah harus bisa Ya, kita. betul. Karena dulu saya pernah di Jepang juga training 5S ini adalah cerminan kita bekerja. Katanya seperti itu. Ya Ya, betul, memang, betul. betul. Karena Memang kan ya. di sana pemikirannya juga seperti ini. Kalau kita mau belajar harus bersih dulu. Yes, betul. Kalau sekitar kita bersih, hati kita juga bersih dan kita Pikiran mudah, pikiran juga bersih, clear, bersih. gampang untuk menerima Ya. apa yang disampaikan oleh guru seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita coba persilakan lagi ke peserta. Ada yang mau bertanya secara raise hand atau di kolom chat saya persilakan. Ya, waktu kita juga tidak lama, mungkin saya coba untuk satu penanya, tapi saya coba hitung 1 sampai 3. Kalau memang tidak ada, nanti diskusinya kita close ya. Oke, baik. Saya persilahkan untuk raise hand untuk bisa bertanya langsung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak materi dari Mas Angki. Ya, mungkin saya coba summary lah dari Ya, hasil silakan. materi tadi bahwa mereka di Jepang ya Allah ataupun budaya Jepang dan etos kerja ini adalah menerapkan yang saya terima tadi adalah 3 pilar atau 3 moto mereka, yaitu respect to people, improve yourself, dan terakhir ada design thinking. Seperti itu ya. Ya mungkin ini harus kita gali lagi nih. Apa itu untuk di webinar berikutnya, boleh? Oke, dari webinar berikutnya kita akan gali dari item tersebut. Nanti mungkin di minggu depan kita akan ada webinar juga yang sangat menarik juga. Tentunya jangan sampai terlewatkan karena akan menambah insight, menambah informasi tentang dunia Toyota. Seperti itu ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Angki terima kasih, atas waktunya yang sangat luar biasa bisa mampir ke webinar Akti, webinar seriesnya Akti, dan pada kesempatan kali ini kita kita akan coba untuk foto bersama ya. Dimohon untuk mengaktifkan kembali cam-nya atau kamera karena kita di sesi jam 10.30. Nah, kita sudah harus break dulu, harus selesai ya. Oke, silakan dibuka kameranya untuk foto bersama. Mungkin dibantu oleh panitia nanti untuk mengcapture dari foto bersama kita. Oke, silakan dibuka. Nanti hitungan ketiga di capture ya. 1, kita foto bersama formal dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih panitia. Selanjutnya kita foto bersama yang terbaik. Yang perempuan silakan kasih pose tercantiknya. Yang laki-laki silakan kasih pose tergantengnya. Ya, ini momen yang sangat luar biasa. Nanti kita akan juga upload di YouTube-nya. Iya, seperti itu. Oke, dalam hitungan ketiga nanti siap di capture juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya untuk para peserta. Dan terima kasih Mas Angki atas waktunya udah bisa mampir ke webinar series kita. Ya, kita juga ada YouTube ya, Toyota Indonesia Academy, silakan
mampir ke YouTube kami, di channel kami. Kalau apabila ada tema-tema yang ingin diangkat di webinar kami, silakan tulis komen, silakan like, dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi dan evaluasi untuk kebaikan kita bersama. Saya Andri dan panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, arigatou gozaimashita. Ada kata mas, sekarang sama des. お疲れ様はいでした。どうもありがとありがとうう。元気ございました。ですか？はい。はい、ありがとうございました。はい。また会いましょう。